Welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang functions. Nah, kali ini bagian recursive functions, teman-teman. Jadi gimana caranya kita bisa melakukan perulangan ya, seperti control flow looping, tapi menggunakan functions ya, tanpa menggunakan keyword perulangan atau for loop gitu ya di pembahasan program Golang. Jadi sekarang kita langsung masuk ke contoh kodenya, teman-teman. Jangan lupa biasa ya, entry point. Nah, apa namanya, rekursif ya. Functions rekursif itu adalah functions yang memanggil dirinya sendiri, teman-teman. Contoh misalkan func hello misalkan ya. Hello di sini from println hello lagi gitu ya. Nanti di bawahnya dia panggil dirinya sendiri, teman-teman. Hello gini. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi pada saat gue panggil atau mengeksekusi function hello ini gitu ya, di dalamnya itu mengeksekusi hello lagi, teman-teman. Ya, hasilnya akan terjadi looping. Nah, ini gue pakai time sleep dulu ya biar kelihatan bahwa ada perulangan di sini, teman-teman. Misalkan 1 detik aja ya, time second. Oke, kalau ini kita panggil hello-nya, kita eksekusi. Oke, go run main.go. Lihat hello, 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 hello. Oke, jadi apa namanya? Ketika gue panggil hello di functions main ini gitu ya, nih di sini. Nah, hello di sini akan mengeksekusi functions di sini kan. Nah, ternyata block of code si hello ini ada manggil hello lagi gitu ya, masuk lagi ke sini. Gitu. Jadi manggil lagi functions ini gitu kan. Di dalam functions ini manggil lagi hello ini gitu kan. Jadi muter gitu. Jadi perulangan gitu ya. Nanti perbedaannya antara looping yang menggunakan rekursif dengan looping menggunakan keyword itu ada pada jumlah stack yang dibuat, teman-teman. Tapi nanti gue akan bahas di bagian stack versus heap ya. Nanti akan gue jelasin spesifik masalah stack di sana. Tapi intinya gitu ya, intinya kita bisa melakukan perulangan exactly sama seperti looping, teman-teman. Oke, ini kan jadi infinite loop ya. Jadi loopingnya nggak terbatas nih. Nah, gimana caranya kita bisa batasin nih, teman-teman? Karena kalau nggak dibatas ini ya, ini sebenarnya ini kita kalau kita jalanin ya, go run main.go. Lihat, kalau nggak dibatas, dia akan looping terus-terusan. Ya, nggak ada breaknya sama sekali. Oke, berarti harus kita bahas. Dan akhirnya mereka apa namanya crash juga gitu ya akhirnya gitu ya. Kalau di beberapa bahasa pemrograman lain ada yang disebut sebagai stack overflow. Jadi karena setiap kali dia ngejalanin functions dia bikin stack baru. Tapi buat teman-teman program yang baru gitu ya, teman-teman nggak perlu khawatir dulu apa itu stack. Nanti akan gue jelasin di bagian stack dan heap. Nah, lihat teman-teman, go routine stack exceeds. Jadi dia udah ngelebihi kapasitas stack yang dimiliki oleh si go gitu ya. Makanya kita harus batas nih, teman-teman, function selo ini. Misalkan int misalkan gitu ya. If i sama dengan 0 misalkan, return, udah beres aja gitu ya. Nah, yang kita passing ke sini adalah i kurang 1 misalkan. Oke, di sini gue pengennya 10. Oke, berarti 10 gitu ya, masuk ke i 10 sama dengan 0 enggak gitu ya, maka ke bawah gitu. Terus masukin hello 9. Apakah 9 sama dengan 0? Enggak. Terus sampai 8 gitu. 8 7 6 5 4 3 2 1 sampai 0 return ke sini, selesai. Udah. Maka kalau kita jalanin, teman-teman, go run main.go. Lihat, dia berhenti ya. Dari 10 9 8 7 6 5 4. Kita print di sini gitu ya, si-nya. Tuh lihat. Ya, dia berhenti ketika 1. Karena ketika 1 dimasukin gini ya, 1 kurang 1 kan 0, berarti dia manggil hello 0 kan. Nah, hello 0 hasilnya 0 sama dengan 0 kan, return, selesai. Udah, dia akan nge-return semua ke stack awalnya gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini adalah rekursif, teman-teman. Nah, rekursif itu ada banyak macamnya, teman-teman. Ada yang direct rekursif, ada yang indirect rekursif. Nah, ini adalah direct rekursif. Kita manggil functions dalam functions ini sendiri. Nah, bisa jadi malah rekursifnya berbeda functions, teman-teman. Contoh misalkan ya, di sini func hello 2 misalkan ya. Hello 2 di sini from println, di sini hello 2. Nah, si hello 2 manggil hello. Ya. Si hello manggilnya hello 2 gitu. Oops, sorry. Hello 2. Ya, ini kan beda nih, teman-teman. Functionsnya beda kan, tapi mereka saling manggil. Nah, ini juga rekursif, teman-teman. Ya, kenapa? Kalau kita masukin, ya mereka akan saling manggil kan. Gue panggil hello, dia manggil hello 2. Di hello 2 ada manggil hello gitu ya. Hello, masuk lagi ke function hello, dia manggil hello 2 lagi gitu, balik lagi ke sini. Jadi, ini pun disebut sebagai rekursif. Kalau nggak percaya, kita jalanin aja, teman-teman. Ini kita pakai i juga ya, biar gampang.
sini, di sini berarti masuk I kurang 1 ya. Ini hello 2 juga I kurang 1. Tuh lihat. Jadi, oh ini sorry, ininya belum masukin ya si I-nya ya. Nah, gini. Tuh. Ya, jadi mereka saling manggil teman-teman. Ya, si hello 1 atau ininya hello 1 deh biar enak. Atau hello A ya, lebih enak nih kayaknya. Biar kelihatan nih bahwa mereka saling manggil. Nah, kelihatan ya. A 10 manggil ke yang B 9 kan, karena kan masuk 10 ke sini, ya kan 10 kurang 1 9, berarti dia manggil hello 2 9. Makanya hello B 9 keluar. Ya, jadi mereka indirect rekursif. Jadi mereka bisa saling manggil dengan berbeda functions. Oke. Nah, berikutnya ada kita bagi lagi nih direct rekursif. Ada yang head rekursif, ada yang tail rekursif, teman-teman. Jadi, yang disebut sebagai head rekursif itu adalah ketika functionsnya itu dipanggil di awal, di paling awal. Oke, contoh misalkan ini bagi ke hello ya. Ini dipanggil di paling awal. Nah, ini adalah head rekursif. Ya sebenarnya kalau mau dipanggil di sini juga nggak masalah ya, karena kan if-nya akan dieksekusi ketika memenuhi kondisi gitu ya. Paham ya? Jadi misalkan gini nih maksud gua. Ramen.go. Nah, lihat 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Kenapa? Karena kita looping dulu ininya, teman-teman. Kita masuk dulu. Jadi, sebelum kita print, kita pengen looping dulu hello-nya gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi, yang akan dieksekusi adalah pertama kan hello 10 ya. Ini kan gue masukin hello 10 ya. Hello 10 masuk, belum ngeprint nih. Masuknya ke hello 9 dulu kan. Kita pengen hello 9 gitu kan. Berikutnya ada hello 8 ya kan. Hello 8 terus dan seterusnya gitu ya. Seterusnya sampai ke hello 0 ya kan. Sampai ke hello 0. Nih gue bikin jadi ada hello 1 deh biar kebayang ya. Nah, ketika dia di hello 0, ya dia kan return nih, selesai kan. Ya dong, masuk ke return kan, dia nggak manggil lagi hello kan. Nah, maka ini selesai nih. Kita masuk ke hello 1. Nah, hello 1 tadi ininya udah beres kan? Iya dong, si hello 1 nih yang ininya 1, yang ininya 1 kan masukin ke hello 0, ya kan? Ininya udah beres nih hello 0-nya, ya kan tadi kan return nih. Oke, berarti hello 0 udah beres, lanjut ke sini. Ya, berarti hello A, I-nya 1 gitu. Makanya keluarnya hello A 1 dulu. Ya. Dah beres kan hello 1 ya kan? Balik lagi ke hello 2. Nah, hello 2, ingat di sini hello 2 kan mengeksekusi hello 1 tadi ya. Nah, hello 1 kan udah beres nih, udah ngeprint ini kan. Nah, lanjut lagi ke bawah, di sini ada hello A2 gitu. Dan seterusnya sampai 10, jadi balik lagi. Oke. Nah, ini adalah head rekursif. Nah, kalau misalkan kita taruhnya di sini, teman-teman. Di akhir, lihat, jadi kebalikannya, malah di print dulu gitu ya. Ups, mana? Nah, ini 10, 9, 8. Kenapa? Karena kita print dulu gitu. Paham ya? Jadi masukin hello 10, 10 masuk sini, print dulu hello 10 gitu ya. Hello A 10, ya udah print gitu. Ya, terus masukin 10 kurang 1 9, berarti masukin hello 9. Oke, masuk hello 9 sekarang. Hello 9, from println hello A, I-nya berapa? 9 tadi kan? Berarti hello A 9. Makanya 10 9 8. Gitu bedanya ya. Jadi ini adalah tail rekursif. Jadi ingat direct rekursif tadi ada dua ya, ada head rekursif, ada tail rekursif. Paham ya? Nah, rekursif ini juga bisa mengembalikan nilai teman-teman sama gitu ya. Misalkan ini integer gitu ya. Ya udah. Kalau misalkan kalau misalkan i-nya 0, return 0 misalkan gitu ya. Terus di sini return lagi hello i kurang 1 misalkan. Oke. Maka ini yang di return kalau kita panggil eksekusi hello ini gitu ya. Kita bisa masukin ke dalam variabel. Nah, kalau kita print teman-teman, go runmain.go, lihat hasilnya 0. Kenapa? Karena ini lihat hello 10 ya. Hello 10 berarti kan ini 10 ya. 10 apakah 10 sama dengan 0? Enggak, ya kan? Masukin hello ke sini hello 9 gitu kan. 9 apakah sama dengan 0? Enggak. Terus berkurang sampai 0. Nah, setelah 0 return 0. Balik lagi, mundur lagi gitu ya. Return ke functions awal 10 ini sampai di return 0 gitu. Paham ya? Atau misalkan di sini setiap kali loopingnya beres kita tambahin 1 misalkan, juga bisa. Tuh, jadi 10. Karena setiap kali functionsnya beres ditambahin 1 ya kan. Contoh masukin 10 di sini, 10. Apakah 10 sama dengan 0? Enggak, ya kan? Return hello 9. Hello 9 berarti nanti hello 9 ditambahin 1. Ya kan? Masukin 9 di sini.
9 sama dengan 0? Enggak. Masukin hello 8. 8, tapi hello 9-nya tadi ya ditambah 1. Berarti tambah 2 nanti kan, gitu kan. Sampai ke 0, hasilnya jumlah plus ini kan jadi 10 kali ya kan dieksekusi kan. Berarti plus 10. Berarti 0 plus 10 hasilnya 10 gitu. Oke. Jadi, tapi saran gua gitu ya, selama teman-teman bisa lakukannya dengan looping, ya saran gua lakukanlah dengan looping karena nanti akan berkaitan dengan jumlah stack yang dibuat. Ya, jadi ketika kita membuat looping menggunakan for loop itu tidak akan membuat stack baru teman-teman. Nah, kalau kita pakai rekursif, setiap kali function itu dieksekusi itu akan membuat stack baru. Oke? Paham ya? Ini recursive function.